Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di minggu ketiga di manajemen produksi maupun di manajemen operasional. Nah, kita di minggu ketiga ini tentang desain dan pengembangan suatu produk. Nah, ketika teman-teman ingin membuat aplikasi, nah ini contoh sederhana daripada pembukaan aplikasi yang ini. Kemudian ini tampilan awal atau menu beranda daripada aplikasi, sangat sederhana. Kemudian di sini ada input data. Ketika kita mengklik input data, tampilan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah desain. Kita telah belajar desain kemarin di kelas Art and Design. Nah, pengertian desain adalah menerjemahkan persyaratan permintaan ke dalam suatu bentuk yang sesuai dengan kehendak bagian produksi ataupun yang sesuai dengan kehendak dari para konsumen. Nah, ketika kita ingin mendesain, tentunya ada keinginan dari kita dan kemudian ada keinginan daripada customer maupun konsumen. Nah, itu adalah sebuah daripada desain. Nah, salah satu kegiatan di Departemen Riset dan Pengembangan, kegiatan-kegiatan yang berupa menciptakan produk nyata dari imajinasi fakta untuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Nah, ini pengertian daripada desain. Oke, kita lanjut. Ini fungsi daripada desain produk. Ketika teman-teman ingin membuat suatu aplikasi produk, nah di sini yang pokok utama di atas adalah branding namanya. Nah, misalnya Tokopedia, Gojek, Grab, Shopee. Nah, itu yang pokok utama adalah branding. Kemudian di sini ada komunikasi dan marketing. Nah, ini yang sangat penting adalah komunikasi yang sangat baik. Kemudian di sini ada publish. Nah, publish di nomor keempat, dan desain. Kenapa desain ada di nomor kelima? Nah, produksi kenapa ada yang di bawah? Nah, di sini menjelaskan bahwa branding itu adalah hal yang pokok utama. Jadi tidak semena-mena kita menamai suatu produk. Jadi harus hal yang unik, hal yang mudah dihafal oleh para konsumen, oleh para masyarakat. Nah, itu branding harus, ya. Untuk producing, karena producing kenapa di bawah? Untuk producing karena prosesnya berjalan dengan lama. Sampai branding itu sudah jadi, producing pun tetap dijalankan. Untuk apa? Prototype daripada si aplikasi tersebut. Misalnya ini nih, ketika waktu check out kita tidak bisa, ketika waktu ingin memasukkan voucher belanja kita tidak bisa, contohnya. Nah, itu adalah proses daripada producing. Nah, ini fungsi desain itu sendiri terletak di antara fungsi pemasaran dan operasi. Nah, ini sangat penting, ya, daripada produksi dan pemasaran. Nah, fungsi ini bertugas untuk menerjemahkan kebutuhan pasar yang ditentukan oleh bagian pemasaran dan kemudian oleh bagian operasi dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan kebutuhan pasar. Nah, ini fungsi desain produk. Bisa teman-teman rangkum. Kita lanjut. Ini faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu produk. Yang pertama yang harus teman-teman kunci, ya, ini globalisasi selera konsumen. Nah, ketika kita membuat suatu aplikasi produksi, kita tentunya harus melihat era sekarang. Nah, yang trending sekarang itu desainnya seperti apa? Yang trending sekarang itu aplikasinya aplikasi apa? Jangan kita membuat aplikasi yang sudah ada, kemudian tampilannya pun sama, tampilan sama, operasinya sama. Nah, itu mungkin orang-orang akan berpikir, wah, kenapa kita membuat aplikasi tapi yang sudah ada di Indonesia booming, sudah baik menurutnya. Oke, seperti itu. Kemudian di yang kedua, di sini ada segmentasi pasar. Kita harus mengetahui situasi pasar maupun segmentasi pasar. Di sini ada kondisi lokal, nah, kondisi di sekitar maupun kondisi yang ada di negara kita. Misalnya mulai dari peraturan pemerintah maupun daripada kondisi lokal yang ada di kita, misalnya biaya. Nah, itu termasuk harus diperhatikan dalam mendesain suatu produk. Nah, ini yang keempat adalah teknologi. Nah, ini penting. Teknologi harus canggih. Ketika kita membuat aplikasi misalnya berbasis Android,
tapi laptop kita tidak support maupun PC kita tidak support, nah itu sangat lama untuk membangun suatu aplikasi. Nah, kita harus membuat atau mempunyai PC komputer laptop kita yang spek yang tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini usaha yang dilakukan untuk mendapatkan desainer. Yang pertama, kita harus ke asosiasi riset. Kemudian di sini ada lembaga pendidikan, lembaga pemerintah yang berbasis riset. Kemudian perusahaan desain perorangan. Nah, yang di sini untuk keempat ini kita akan tujuan kita adalah untuk mempunyai lisensi produk kita atau lisensi aplikasi kita. Misalnya kita pergi ke asosiasi riset, nah, untuk mencari desainer. Kemudian kita bisa ke lembaga pendidikan, ke lembaga pemerintah yang berbasis riset. Kemudian kita bisa ke perusahaan desain tapi yang berbasis perorangan. Nah, setelah kita jadi desain aplikasi kita, nah, kita membutuhkan lisensi dari pemerintah. Nah, itu bisa kita mempunyai lisensi daripada aplikasi kita yang telah kita bangun. Nah, ini tahapan seleksi sebelum melepas desain produk ke pasar. Nah, ketika aplikasi telah kita coding, telah kita desain, nah ini ada tahapan seleksi. Yang pertama di sini ada konsepsi, kemudian ada persetujuan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada penerjemahan, dan yang terakhir di sini ada praoperasi. Jadi sebelum desain kita launching ke Google Play misalnya, nah di sini kita ada praoperasi, mulai dari loading, mulai dari beranda, kemudian mulai dari input data, hapus data, update. Nah, itu harus kita praoperasi sebelum orang-orang lain itu menginstal. Nah, setelah itu setelah beres semua, nah itu baru kita launching ke Google Play misalnya. Oke, kita ke sesi kedua, pengembangan produk. Kita pengembangan produk. Nah, ini produk Windows yang dulunya daripada Windows NT, XP, 98. Nah, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sekarang Windows 11 yang terbaru. Nah, ini suatu upaya daripada Microsoft memperbarui aplikasi Windows dari era sekarang ini digital. Nah, dulu memang Windows 7 yang sangat keren misalnya. Nah, sekarang sudah tidak berlaku maupun banyak orang-orang yang beralih nanti ke depannya mungkin memakai Windows 11 semua. Nah, ini adalah pengembangan suatu produk daripada Microsoft. Upaya suatu perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru, memperbaiki dan memodifikasi produk lama agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Nah, ini yang saya kasih contoh Windows 7 ke Windows 11. Produknya sama Windows, tapi dia memodifikasi, memperbaiki bugs supaya tampilannya lebih elegan untuk selera konsumen itu terpenuhi. Nah, sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Nah, kita juga bisa menduplikat aplikasi-aplikasi yang lain, tetapi dengan cara tidak sama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita duplikat. Oke, di sini ada tantangan produk. Nah, ini tantangan yang dihadapi perusahaan dalam pengembangan produk yang telah ada. Nah, ini yang pertama, makin terbatasnya gagasan-gagasan terhadap produk baru, usia produk yang tidak tahan lama, kondisi pasar yang terfragmentasi, biaya pengembangan produk itu sendiri yang semakin tinggi setiap tahunnya. Yang kelima, hambatan sosial. Yang keenam di sini peraturan pemerintah. Nah, ini suatu tantangan lokal adanya hambatan sosial dan peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut. Ini pengembangan produk baru. Nah, produk yang benar-benar inovatif dan unik. Ketika kita membuat aplikasi baru, misalnya aplikasi delivery makanan,
Nah, misalnya di GoFood sudah ada, di GrabFood sudah ada, di ShopeeFood sudah ada. Nah, ketika kita ingin membuat seperti itu, nah, hal yang harus kita perhatikan adalah harus unik, harus berbeda dari yang lain. Nah, contoh di sini adalah plastik yang bersaing dengan kayu dan besi. Nah, dulu kita membungkus misalnya memakai kayu, memakai daun misalnya. Nah, sekarang sudah ada jenis plastik. Kemudian di sini ada produk pengganti. Contohnya kopi instan yang menggantikan kopi tubruk. Nah, sekarang sudah banyak kopi instan yang tanpa ampas. Dulunya kita hanya meracik daripada kopi dengan gula. Nah, sekarang sudah ada, sudah instan. Nah, ini adalah produk daripada pengganti dari pendahulunya. Kemudian ada produk imitasi, misalnya onderdil sepeda motor. Kita membeli bearing sama, tapi tidak original. Mungkin dari segi bentuk, dari segi diameter sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor yang menunjang pengembangan produk baru. Nah, di sini pengembangan produk baru misalnya kemajuan teknologi yang pertama. Misalnya dulu yang terkenal ada OLX, Bukalapak, dan kemudian Blibli. Nah, sekarang ada produk yang lain, produk barunya misalnya Tokopedia dan Shopee. Nah, itu kemajuan daripada teknologi dan kenyamanan si pengguna. Kemudian di sini perubahan kebutuhan, yang dulunya Android dari Android ICS misalnya, dan sekarang sudah Android Q. Kemudian di sini ada daur hidup produk. Nah, daur hidup produk misalnya dari tampilan awal, kemudian tampilan akhir, dari input data, update data, delete. Nah, itu daur hidup daripada suatu produk. Di sini yang terakhir ada persaingan pasar. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, ini persaingan daripada suatu produk delivery. Ketika kita akan membuat produk sama dengan delivery, nah, kita harus membuat produk kita unik daripada yang lainnya. Nah, ini persaingan daripada pasar. Ini faktor penghambat pengembangan produk baru. Yang pertama, makin tingginya biaya modal. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja yang mahal. Yang keempat, pemusatan perhatian pada laba jangka pendek. Yang kelima, kurangnya perhatian manajemen pada produk baru. Yang keenam, ketakutan bahwa produk baru akan mengalahkan produk yang sudah ada. Nah, ini hambatan-hambatan daripada kita akan membuat aplikasi. Nah, di sini mental kita jangan down. Misalnya makin tinggi biaya modal, contohnya hard disk yang semakin hari semakin datanya akan terisi oleh si konsumen atau si pengguna aplikasi kita. Kemudian di sini ada peraturan pemerintah, tentunya banyak undang-undang ITE tentang pengaturan daripada membuat aplikasi Android contohnya. Dan di sini biaya tenaga kerja yang mahal. Tentunya kita tidak akan membuat aplikasi kita sendiri. Kita akan menyewa atau mempunyai karyawan di bidang IT. Kemudian pemusatan perhatian pada laba jangka pendek, kurangnya perhatian manajemen pada produk baru. Nah, ini biasanya oleh kita sendiri, perhatian daripada produk baru kita. Oke, kita lanjut. Ini strategi bersaing dengan kompetitor. Yang pertama, kita harus amati pasar dan kenali pesaing Anda. Yang kedua, ciptakan produk yang berbeda. Nah, ini menurut saya, kita menciptakan produk harus berbeda. Hal yang unik kita harus tonjolkan. Nah, ini yang ketiga, tonjolkan keunggulan produk Anda. Yang keempat, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, kita harus meriset nih aplikasi-aplikasi pesaing kita. Dia punya kelebihan apa, dia punya kelemahan apa. Nah, itu hal yang harus diperhatikan dalam bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di sekitar kita. Kemudian mempertahankan kekuatan produk, tawarkan harga bersaing, promosikan produk Anda, dan kemudian berani ambil resiko. Ini kata kuncinya adalah unik. Kita harus membuat produk aplikasi secara unik, berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini saya kasih contoh.
ada aplikasi Android penonton video, misalnya TikTok dan Snack Video. Nah ini para pesaingnya. Hal yang unik dia tunjukkan adalah untuk mengundang suatu kode aplikasi. Nah, kemudian di sini ada pembayaran GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan kemudian sekarang ada yang berkembang adalah BCA Mobile. Nah ini contoh daripada aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mungkin aplikasinya sama tetapi hal-hal yang berbeda mungkin ada. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan di minggu ketiga ini. Selebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan post di Google Classroom. Nanti materi akan saya bagikan di WA Group dan tugas-tugas akan saya upload di Google Classroom. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.